Hai, gue Dea, gue kreatif Trans 7 dan sekarang gue mau ceritain tentang pengalaman gue waktu gue bekerja sebagai seorang kreatif di program Masih Dunia Lain 6 tahun lalu. Gue mau cerita pengalaman yang paling membekas, cukup membekas di saat kita syuting di Semarang. Sebelum syuting kita pastinya ada proses survei, kita menentukan lokasi, karena memang untuk Masih Dunia Lain yang saat itu dipegang adalah Masih Dunia Lain Live, yang dimana banyak banget orang-orang di setiap daerah yang pengen banget ikutan jadi peserta Masih Dunia Lain. Jadi kita harus mencari juga lokasi yang memang punya cerita, punya kisah yang sesuai dengan kualifikasi yang kita cari. Jadi kita sampai di sebuah rumah di Semarang. Rumah ini 2 lantai, bangunannya cukup besar, banyak kamar, banyak kasur-kasur yang masih baru, yang masih berplastik, artinya masih baru dong. Dan ada di setiap kamar yang banyak. Rumah itu masih bagus banget, cantik kalau itu digunakan. Tapi saat kita kesana, saat survei, ya kondisi yang nggak mengenakan, aura-aura yang bikin kita pengen cepet-cepet kabur gitu. Nah, pas survei kita nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya kita menentukan titik-titik yang akan kita gunakan sebagai lokasi uji nyali. Lalu beberapa hari kemudian kita balik lagi ke lokasi itu dengan kru yang lebih banyak. Dengan kru yang lebih banyak kita nyampe di lokasi sekitar jam 4 sore. Kita nyampe di lokasi dan tugas gue sebagai seorang kreatif adalah mengambil stock shot gambar untuk dijadikan sebuah tayangan yang akan ditayangkan sebelum live Masih Dunia Lain dimulai. Tapi sore itu gue gak bisa kerja. Gue bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Tadinya semua baik-baik aja. Tapi gue tiba-tiba tidak bisa berdiri tegak. Gue cuma bisa jalan nunduk dengan posisi meringkuk tangan di perut. Sakit banget, tapi bingung ini kenapa tiba-tiba. Gue cuma duduk sambil berdoa di hati, ini gak apa-apa, mungkin cuma masuk angin gitu. Nah, pekerjaan tertunda karena memang kondisi tubuh yang gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya produser nanya, "Dek, lo kenapa?" Dan gue gak bisa jawab. Pada bingung gue kenapa, sampai akhirnya saat itu Pak Ustadz, seorang Pak Ustadz yang memang ada di bagian Masih Dunia Lain sebagai seorang host, sebagai seorang talent, datang nyampe di lokasi. Dia nyampe di situ, gue sih nggak ngomong apa-apa. Gue belum ngomong apa-apa, dia langsung manggil, "Dek, sini." Dia panggil, gue bingung sih, kenapa Pak Ustadz? "Kamu nggak akan bisa kerja kalau kamu terus digelendotin sama makhluk besar itu." Gua kaget dong, makhluk besar apa? Gue dari tadi sendiri, gue ngerasa ya gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata kata Pak Ustadz, ada makhluk besar yang melilit, tangannya melilit di perut gue dan dia ada di punggung gue, yang bikin gue gak bisa berdiri tegak karena dia terlalu berat. Dan lo harus tahu,
makhluk itu adalah genderuwo. Gue pribadi gak bisa membayangkan gimana genderuwo itu gedenya dan dia ada di punggung gue, dan kenapa dia bisa memilih gue pun gak tahu. Sampai akhirnya Pak Ustadz mencoba membantu untuk mengeluarkan makhluk yang ada di tubuh gue, dan ya percaya gak percaya sih, gue lebih baik. Gue akhirnya bisa berdiri tegak, gue bisa bekerja. Nah, mungkin karena tipe gue yang ya udah kerja mah kerja aja, tujuannya gue tidak mau aneh-aneh, ya tujuannya adalah bekerja. Ya udah gue kerja, bikin kita ngambil stok shot gambar, sampai akhirnya live dimulai. Lokasi yang kita gunakan ini di sebuah kamar kosong yang dimana kita menyiapkan kamera-kamera di dalamnya. Beberapa peserta yang kesurupan sama makhluk-makhluk di lokasi itu bikin suasana makin mencekam dong. Gak tahu, rumah ini sangat menyimpan banyak pertanyaan karena itu banyak kamar, dan akhirnya saat kita syuting ada satu orang yang kesurupan dan bilang kalau dia ada di sebuah kamar, yang dimana sampai kita syuting itu pun kamar tidak diperbolehkan untuk dibuka. Makhluk itu bilang, orang yang kesurupan itu bilang kalau dia ada di sebuah kamar, dia dikubur di situ, dan dia adalah anak si pemilik rumah. Gue gak tahu itu suasana syuting yang bikin gue harus bolak-balik mondar-mandir, jemput peserta selanjutnya, harus ke ruang monitoring, harus ke ruang standby, dan itu gue harus membayangkan itu dan melewati sebuah kamar yang ada di situ yang kita gak bisa buka. Dan katanya dia dikubur di sana. Semakin malam, bau amis, bau busuk yang mungkin gue sampai sekarang masih bisa ngerasain bau itu. Itu bau amis, bau busuk, dan semakin malam bau itu semakin terasa. Dan gak semua orang bisa ngerasain bau busuk itu. Gue juga gak tahu kenapa. Nah, bau busuk yang semakin menyengat sampai malam, karena kan kita syuting emang bener-bener jam 12 malam. Itu semakin bau, dan yang terakhir ada penampakan di sebuah cermin ketika co-host kita, Aiko, saat itu sedang kesurupan. Aiko sedang kesurupan di depan cermin sambil duduk, dan tiba-tiba gue yang lagi di ruang monitoring saat itu melihat, bukan cuma gue sih, kita semua yang lagi ada di monitoring dan juga di control room melihat ada penampakan di cermin itu. Itu bikin gue kaget, shock, dan gak bisa berkata-kata. Itu jelas, itu perempuan berambut panjang ada di cermin di saat Aiko sedang kemasukan. Posisi si makhluk itu ada tepat di belakang Aiko. Semua orang yang melihat ke arah monitor saat di control room, saat di ruang monitoring saat itu, seperti melihat Aiko dan makhluk. Jadi ada 2 orang di cermin, dan ketika kita masuk ke dalam nggak ada, cuma ada Aiko doang di situ. Jadi itu apa? Itu sih cerita yang cukup membekas dari gue sebagai seorang kreatif di program
masih dunia lain live 6 tahun yang lalu. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.